Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika kita memperlakukan ponsel seperti sebuah buku? Bayangkan jika setiap kali membuka kunci layar, yang kita temui bukan deretan notifikasi media sosial, melainkan lembaran awal dari sebuah narasi. Namaku Ratna Gumilang Komalasari. Aku adalah mahasiswa STAI 11 April Sumedang. Kita sebenarnya memegang perangkat canggih yang mampu memuat ribuan informasi. Namun, kenyataannya layar ini lebih sering kita gunakan untuk melarikan diri dari realitas. Ponsel dan buku sama-sama merupakan jendela dunia. Bedanya, satu menawarkan kilatan informasi yang cepat pudar, sementara yang lain menawarkan kedalaman pemikiran yang menetap. Buku dan ponsel memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing dalam menunjang aktivitas kita sehari-hari. Buku mampu memberikan fokus penuh tanpa gangguan notifikasi digital yang memecah konsentrasi, lebih ramah untuk kesehatan mata, serta memberikan kepuasan tersendiri saat kita membalik setiap halamannya. Namun kekurangannya terletak pada aspek kepraktisan karena cenderung berat untuk dibawa, harganya relatif mahal, dan rentan rusak akibat lapuk atau basah. Sebaliknya, sedangkan ponsel menawarkan fleksibilitas luar biasa karena kita bisa mengakses ribuan bacaan kapan saja dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Tetapi kemudahan ini dibarengi kekurangan besar, berupa banyaknya penyimpangan dari aplikasi lain yang membuat kita mudah hilang fokus, serta paparan layar yang membuat mata cepat lelah dan cenderung membuat kita hanya membaca cepat di permukaannya saja. Tanpa dasar membaca yang kuat, tumpukan informasi justru bisa merugikan diri sendiri. Kita menjadi mudah tertipu oleh kabar bohong dan salah paham sebelum berpikir mendalam. Bahkan, kita bisa kehilangan banyak waktu produktif karena terlalu terhanyut bermain media sosial. Kenyataan ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak dari kita terjebak menjadi penonton pasif yang menerima apa saja tanpa dipikirkan kembali. Di tengah semua perubahan ini, pertimbangan kita dalam memilih sumber informasi harus jauh lebih bijak. Kita tidak bisa menutup mata bahwa media sosial adalah ruang yang luar biasa hebat dalam menyajikan kecepatan dan tren terbaru. Namun kecepatan seringkali mengorbankan ketepatan. Disinilah buku hadir sebagai penyeimbang yang membawa kedalaman dan kebenaran teruji, sehingga kita bisa merenungkan makna di balik semua peristiwa, bukan sekedar ikut berkritik. Disinilah aktivitas membaca tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan dan tidak bisa ditiru oleh media sosial. Membaca mampu melatih kembali daya fokus kita yang mulai melemah akibat paparan layar digital, sekaligus mengajak kita untuk berpikir kritis. Jika scrolling hanya memberikan potongan informasi yang acak, membaca justru menyatukan kepingan tersebut menjadi sebuah wawasan yang utuh. Oleh karena itu, tantangan bagi perkembangan perpustakaan dan literasi di Indonesia saat ini adalah bagaimana kita bisa menjembatani kedua dunia itu. Hubungan literasi nasional kini tidak hanya diukur melalui kemampuan membaca konvensional, tetapi juga lewat kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dunia digital dan teknologi. Berdasarkan data nasional terbaru, tingkat literasi digital Indonesia menunjukkan grafik positif dengan kenaikan indeks menjadi 44,53. Sebuah pencapaian yang didorong sangat kuat, semakin meratanya jaringan internet dan ketersediaan perangkat teknologi di berbagai daerah. Pada saat yang sama, data dari Perpustakaan Nasional menunjukkan potret luar biasa di mana skor rata-rata tingkat kegemaran membaca nasional ini berada di angka 54,80. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara mengejutkan berhasil menduduki peringkat pertama tertinggi di Indonesia dengan nilai mencapai 62,05. Perpaduan antara kemajuan kecakapan digital dan antusiasme membaca yang tinggi dari daerah ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membangun masa depan generasi Indonesia yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di era modern. Mengubah ponsel menjadi media baca bukan berarti kita harus menolak teknologi, melainkan bagaimana kita mampu mengendalikan perangkat tersebut untuk kebutuhan yang lebih produktif. Merawat budaya literasi tidak akan berhasil melalui stigmatisasi atau label negatif.
melainkan melalui kemudahan akses dan keterjangkauan harga buku. Mari kita mulai hari ini, luangkan waktu sejenak untuk membaca dan biarkan pikiran kita menjelajah lebih jauh daripada sekadar apa yang tersaji di beranda media sosial. Dan mari kita rubah kebiasaan menatap layar ponsel dari yang sekedar mencari hiburan instan menjadi ruang untuk menyerap ilmu dan memperluas berpikir, dengan mulai menyisihkan waktu luang untuk membaca hal-hal yang bermanfaat, berwawasan luas, dan siap membawa perubahan nyata bagi masa depan. Karena kamu boleh itu penuh bakteri, aku takut. Guys, aku juga belajar bahasa otodidak dari sekolah